Selamat siang Pak Hendro. Mic-nya baru, suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak ada, Mas. Suaranya hilang-hilang. Leteng lembut suaranya, Pak. Leteng lagi, nggak ada, Pak. Bagal lirik suaranya bagal Cek. lirik. Ada suara saya ya? Oh, Ya, nah. ada. Ya, ada. Ya. Siap, mantap. Jelas. Ada, bersih. Ya, Jer- sip. Mic baru. Jernih bersih, baru mic-nya. Itu lama Pak, baru dilihat aja. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira kita bisa mulai karena mungkin sudah ada yang menunggu waktu ini. Dan apakah Bapak Ibu sudah makan semua ini? Sudah ya? Sudah. Baik Bapak Ibu, Sudah, karena saya ini adalah kegiatan di luar kedinasan, sekali lagi kita lebih ke acaranya ke informal saja. Silahkan sambil kalau ada cemilan atau kopi dan lain-lain disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin yang hadir ada Bapak Ibu Waka Kurikulum atau Waka-Waka yang lainnya, serta mungkin ada juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di room ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di event Radar, Ruang Dalam Jaringan episode pertama, di mana ini sekali lagi kalau misalnya ini Bapak Ibu menganggap ini adalah acara yang melekat di dinas, tentunya ini tidak. Ini acara murni mandiri, saya gagas sendiri. Makanya saya minta dukungan-dukungan terkait dengan persiapan-persiapan. Karena seperti yang diketahui, untuk mengadakan kegiatan seperti ini, saya mengerjakan secara mandiri. Dari flyer, bahan, sampai ke yang lain-lain Bapak Ibu sekalian. Baik, selanjutnya mungkin mic-nya bisa di-off-kan yang ini. Yang masih on. Oke. Ya, suara saya masih jelas Bapak Ibu? Siap, jelas. Ya, jelas Pak. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebelum ini sudah edaran dari Dinas Pendidikan terkait dengan persiapan ujian sekolah, kemudian juga hal-hal lain yang sifatnya untuk mendukung bagaimana pelaksanaan teknis. Nah, hari ini sebenarnya kita khusus membahas tentang bank soal, begitu Bapak Ibu ya. Nah, bank soal untuk hari ini itu, oh ya, sebelum ke bank soal saya ucapkan terima kasih kepada yang udah donasi, karena maklum Bapak Ibu kita tidak punya sponsor resmi. Jadi kita sama-sama saja, yang mana mungkin ada yang ingin mendonasikan donasinya dipersilahkan, kalaupun tidak ada ya juga tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting kita sama-sama di sini untuk melakukan aktivitas yang insya Allah bermanfaat untuk dunia pendidikan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang bank soal itu sendiri. Nah, sebelum ke bank soal, saya tanya dulu ke Bapak Ibu sekalian. Apakah di sekolahnya sudah menentukan nih? Apakah di sekolahnya sudah menentukan moda apa yang akan dipergunakan nanti saat ujian di sekolahnya kira-kira? Saya akan coba tanya ke Pak siapa ya? Ini karena ada sedikit aja. Coba ke Bapak Agus Gunawan. Di sekolahnya Pak kira-kira pakai moda apa Pak untuk US-nya ini Pak? Silakan Pak. Suaranya nggak ada? Oke.
mungkin gangguan sinyal ya. Saya coba ke Bapak Wira Haryadi, Pak. Apakah di sekolahnya sudah menentukan modanya, Pak? Halo? Kayaknya pada rekaman mute ya. Pak Agus, nah ini dari SMA N1 Muara TW. Pak Agus Sarifudin, modanya kira-kira apa, Pak? Sudah ditentukan sama kepala sekolahnya, Pak? Kami offline, Pak. Jadi offline. Jadi kita sudah hari kemarin mengirim surat ke gugus tugas kabupaten, terus kemudian disetujui. Jadi nanti kita rencananya mau offline, Pak. Oke, offline berarti ya. Silahkan yang offline bisa. Nah, kalau yang offline rencananya pakai apa, Pak, aplikasinya, Pak? Aplikasinya kita masih menggunakan iOS CBT, Pak. Oke, pakai Ayo. Baik. Makasih, Pak Agus. Ya, Ada yang online nggak? Ada yang rencananya mau online nggak kira-kira buat ujian sekolahnya ini? Mungkin dari Pak Roni, dari SMA Katolik, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak? Kami juga online, Pak. Rencananya online itu pakai LMS atau menggunakan fasilitas dari Google. Oke, baik. Eh, Baik, makasih. Ya, jadi ini kita buka ini dulu ya, buka wacana diskusi dulu ya sebelum ke hal-hal yang sifatnya bang soal gitu. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin ini sambil diinformasikan juga kepada seluruh sekolah yang ada di Kalteng, terutama SMA SMK. Karena dari hasil pertemuan sebelumnya dengan pimpinan Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing, kita tidak mewajibkan menggunakan tools apapun teknologinya. Yang diwajibkan adalah ujiannya itu berbasis komputer, handphone, tablet atau laptop gitu. Jadi tidak ada yang berbasis kertas. Nah, teknologinya itu boleh apa saja, toolsnya boleh apa saja. Google Classroom boleh, LMS boleh, kalau ada yang pakai Edmodo juga boleh, atau yang lain boleh. Tapi yang saya tangkap adalah, sekali lagi ya, yang saya tangkap adalah kita tetap berbasis komputer ataupun elektronik gitu yang lain. Nah, itu yang saya tangkap di pertemuan pimpinan kemarin dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah kita semua itu. Jadi jangan sampai ada di kalangan guru-guru, di kalangan yang lain-lain itu ada kewajiban misalnya Dinas Pendidikan Provinsi mewajibkan pakai aplikasi A, pakai aplikasi B, itu tidak. Semua diserahkan ke sekolah. Bahkan soalnya pun itu diserahkan ke sekolah untuk bikin segala macam. Nah, terus apa yang apa ya? Yang difasilitasi? Nah, ada. Jadi ada yang difasilitasi dari instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menyediakan KISI, Dinas Pendidikan menyediakan bank soal, Dinas Pendidikan kalau mau pakai aplikasi yang tahun kemarin silahkan juga. Jadi itu difasilitasi, tapi tidak diwajibkan harus menggunakan fasilitas itu. Kalau sekolah punya teknologi lain, punya kerjasama dengan pihak lain, ya maksimalkan saja. Nah, hari ini yang dibahas pun itu mengerucut Bapak Ibu sekalian. Bank soal yang saya perkenalkan ke Bapak Ibu. Jadi hari ini kita masih perkenalan ya. Mungkin di episode 2 itu nanti kita udah masuk ke sedikit teknis. Episode 2 insya Allah minggu depan. Tapi tidak hari Sabtu lah. Kita coba di hari Selasa nanti. Mudah-mudahan sempat hari Selasa. Kalau nggak sempat hari Selasa, kita coba hari Kamis. Ya. Jadi hari ini coba ke pengenalan. Kita lihat sampai mana batasnya. Sampai mungkin waktunya udah mungkin nggak cukup lagi baru kita stop. Gitu ya. Nah, Bang soal yang kita bahas hari ini itu sebenarnya kalau di bayangan Bapak Ibu itu bagaimana? Saya coba tanya ke Pak Gus Bahtiar, Pak Kepala Sekolah kita. Silakan Pak Gus. Ada bayangan nggak di kepalanya itu kira-kira bagaimana nih bayangan Bang soal yang mau dilihatkan ini? Silakan Pak. Terima kasih Bang Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang soal yang saya bayangkan seperti yang sedikit pernah Bang Aryadi sampaikan bahwa itu bisa di-copy baik mau digunakan melalui offline maupun online. Jadi mau berbasis tools maupun bahkan diambil soalnya seperti itu, Pak.
Saya kira itu jawaban singkat saya. Oke, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Mungkin yang lain ibu-ibunya ada bayangan nggak? Ini Bang soalnya maksudnya gimana sih? Apakah kami hanya mengambil file Word saja atau menggunakan format lain? Nah, ini ibu-ibunya nih. Saya coba ke Ibu siapa ya? Ibu Dina Eviana. Silakan, Bu. Selamat siang semuanya. Saya Ibu Dina dari SMA 1 Paku. Untuk bank soal, kami biasanya melalui MGMP itu, Pak. Itu biasanya. Nah, terus itu nanti penyalurannya ke guru-guru yang lain, untuk sekolah-sekolah yang lain. Nah, untuk tahun ini, kami menunggu dari rapat hasil MKKS, Pak. Nah, jadi untuk rapat MKKS kami belum tahu lagi apa hasilnya karena belum dimulai lagi rapatnya. Jadi kami menunggu semuanya itu dari sana dulu. Oke. Nanti bagaimana nanti selanjutnya. Jadi kami tidak bisa menentukan sekarang, Pak. Iya. Mungkin Ibu mungkin ini Bu bayangan di kepalanya ini Bang soal yang mau diperlihatkan ini bentuknya apakah di dalam bayangan Ibu ya, dalam pemikiran Ibu itu apakah dalam bentuk file dikasih atau bentuk filenya itu PDF, Word atau format lain gitu kira-kira? Saya akan mencoba ini ya, yang exam PPS itu. Nah, jadi bentuk Excel kami. Sekarang sudah Excel ya. Excel, ya. Itu lebih gampang sih kemarin daripada yang ini yang saya baru coba-coba itu, Pak. Jadi coba yang ada itu saya lihat di YouTube itu saya coba-coba untuk diaplikasikan di sekolah untuk offline kan. Nah, itu lebih gampang itu kalau Excel. Terus kalau yang kita yang kemarin yang USBNBK yang tahun kemarin kesulitan itu guru-guru itu. Memasukkan aplikasinya ya. Jadi Excel itu lebih gampang. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau masalah ini ya, tools itu selera saja masing-masing. Kalau misalnya menggunakan itu tidak masalah. Nah, mungkin satu lagi nih bayangan dari siapa ya. Jadi maksud saya itu biar kita nih tahu nih, kita itu berangkatnya itu dari isi yang bagaimana dan harapannya itu bagaimana kalau udah selesai acara ini kan begitu. Nah, saya coba ke SMAN 2 Sampit, Ibu Putri Eka. Ada ibunya? Ya, baik. Ya, gimana, terima Bu? kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Eka dari SMAN 2 Sampit. Dari yang kami sudah dengar, di Sampit diputuskan offline untuk kelas 12, jadi kelas 12 hadir. Dan selama ini jika offline kami menggunakan Ayo CBT, soal-soal dikumpulkan oleh Bapak Ibu Guru dalam bentuk exam view. Bayangan saya kalau Bang soal itu berarti Bapak Ibu gurunya bukan mengumpul soal yang sudah jadi, tapi misalnya 1 KD bikin 10 soal. Dalam pelajaran sekian KD, misalnya ada 14 KD berarti 10 kali 14 soal itu, nanti si Ayo CBT-nya yang mengacak soal itu keluarnya ke siswa itu yang mana gitu kira-kira. Kan Bang soal. Pikiran saya begitu. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bu. Pak. Terima kasih banyak ya. Nah, jadi kan udah beragam ya pemikiran Bang soal itu ya. Nah, jadi kalau Bang soal ini saya udah langsung masuk ke Bang soal ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bang soal ini adalah memang kumpulan soal. Tahun kemarin itu kita mengundang MGMP. Sebelum kita undang MGMP juga udah kita ke daerah melihat ini bentuk soalnya begini, nanti dikelompokkan per level. Nah, kebetulan level ini ya, ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu level apa kalau nggak salah pemahaman, level 2 apa, level 3 sampai ke penalaran begitu ya. Nah, jadi bayangannya itu ya seperti itu tadi. Mungkin agak beda sedikit dengan Ibu Putri, dia membayangkan per KD. Kalau ini dia per level guys, per level di mana tahun kemarin itu dikelompokkan per level tingkat bagaimana soal itu dikelompokkan sesuai dengan jenis levelnya begitu. Oke. Nanti kita bisa lihat sama-sama Bapak Ibu ya untuk bentuknya. Tapi saya coba lihatkan skema besarnya dulu. Oke. Layar saya terlihat? Layar terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya Pak, jelas. Oke, nah jadi konsepnya begini. Pertama kita punya aplikasi, bukan aplikasi ya, kita ada event nih. Namanya adalah ujian sekolah ya. Oke. Nah, ujian sekolah itu dia ada 2 mode. Ada yang bentuknya adalah
offline, dan apa? Online. Oke. Nah, di sini kita membahas ya, fokus saja nanti ke bank soal. Yang kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang adalah bank soalnya. Oke. Saya coba pakai bentuk begini Bapak Ibu ya, tidak masalah ya, karena saya tidak mencoba hal yang lain gitu ya, tidak menggunakan slide, saya menggunakan bentuk seperti ini, mind map. Nah, bank soal ini Bapak Ibu sekalian, itu di dalamnya itu ada soal per mapel. Oke. Ada soal per mapel, terus di dalamnya lagi ini itu teknologi yang digunakan itu tentu saja kalau ingin otomatis ini platformnya adalah Moodle atau AIO. Nah, jadi bank soalnya itu bentuknya kita kemas dalam platform Moodle atau AIO CBT tadi. Apakah bank soal ini bisa digunakan aplikasi selain Moodle atau AIO? Bisa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu nanti bisa memilih soal yang mana yang ingin dimasukkan di sekolahnya. Misal di sekolahnya itu ada 30 soal, mungkin ada 5 soal yang diambil dari bank soal, dipilih saja nanti. Nah, tetapi kalau misalnya di sekolahnya itu menggunakan teknologi yang sama, misalnya menggunakan LMS Moodle, menggunakan AIO, soalnya itu bisa langsung dimasukkan saja, dipilih kategori mana yang ingin langsung dipasangkan begitu. Nanti kita lihat. Jadi di sini ini tentu saja ini support full gitu ya. Dengan AIO dan Moodle kalau yang online. Online ataupun offline. Ya. Jadi ini support full. Tapi kalau menggunakan aplikasi lain support nggak? Bisa juga. Atau ambil file soalnya saja. Ambil beberapa soal saja. Gitu. Nah, ini platformnya ini begini. Oh, ini nggak cocok di sini ya. Ini kita coba pindah ke... Coba kita pindah ke sini saja. Coba pindah ke sini. Soalnya per mapel Bapak Ibu ya. Ini konsepnya begini dulu biar kita enak ininya. Nah, jadi ambil beberapa soal yang perlu saja. Namanya juga bank soal, jadi kumpulan beberapa soal. Nah, soal yang ada di dalam bank soal ini itu tervalidasi Bapak Ibu. Yang validasi siapa? Ya, Bapak Ibu guru juga yang memvalidasi. Jadi yang memvalidasi itu Bapak Ibu guru, bukan dari tim kami, bukan dari timnya saya juga, bukan saya juga yang memvalidasi isi soal, tetapi adalah guru-guru kita yang diundang tahun kemarin. Oke. Jadi di dalam bank soal itu ada soal per mapel, kemudian platformnya itu adalah Moodle, kemudian ini juga aksesnya juga online. Online. Nah, maksudnya online ini apa? Artinya soalnya diambil secara online. Soal diambil secara online. Nanti bisa di-offline kan di server masing-masing di sekolah. Begitu ya. Jadi bentuknya begitu. Oke, kita coba. Bank soal itu online dan soalnya itu per mapel. Kemudian kalau di sini dia per level, ya. Per level. Jadi ke arah taksonomi Bloom ya kalau nggak masalah ya. Kalau nggak salah ya. Levelnya 1, 2, 3. Nah, jadi per level soal. Iya. 3. Apa sih kemarin? Ada yang mau ditanya, Bu? Oh, enggak. Ibu Mariani ada yang mau ditanya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Cuma saya mendengar yang per level itu ingat yang tahun kemarin pas pembuatan. Oh, baik Ibu. Nah, jadi itu kita keluarkan lagi. Tapi Bapak Ibu, ini bank soal tidak menjadi kewajiban. Ini adalah opsi. Kalau Bapak Ibu ingin mengkombinasi dengan soal yang Bapak Ibu bikin sendiri, juga nggak masalah. Ini opsi saja. Opsi, sekali lagi ini pilihan, opsional. Gitu ya. Oke. Kira-kira sampai sini penjelasan saya bisa diterima Bapak Ibu ya. Jadi soalnya per level, ambil. Nah, sekolah ini boleh ngambil soal beberapa saja. Soal per mapel, itu bisa kita ini kan.
Nah, kemudian soal ini bisa disusun dan diacak. Gitu ya. Jadi ini soal bisa random kalau sudah di sistem sendiri gitu ya. Nih. Gitu. Ini bank soal, kemudian sifatnya online. Kalau mau ini yang maksudnya online itu adalah untuk mengakses bank soal buat ngambilnya itu secara online. Kemudian kalau di sekolahnya tadi yang kayak SMA 2 Sampit itu menggunakan AIO ataupun misalnya sekolahnya punya Moodle sendiri, itu juga boleh langsung support ke dalam Moodle. Nah, kalau ada yang biasa tadi menggunakan misalkan aplikasi Excel ya kata ibunya dari Ibu Dina tadi boleh, berarti Ibu Dina yang di sekolahnya itu dia mengambil beberapa soal sampel saja atau boleh mengambil semua soalnya. Tetapi tidak bisa langsung import, Bu, harus disalin. Karena nanti ini sifatnya adalah bentuk teks. Kalau yang misalnya tidak satu platform, tetap bisa dibaca soalnya, tapi untuk mengkonversi ke dalam aplikasi yang lain, seperti aplikasi yang punya Ibu Dina tadi, atau aplikasi Google Classroom, soalnya kita ambil pilihan saja satu persatu. Begitu. Bapak Ibu ya. Jadi bank soal itu kita kemas sekali lagi dalam bentuk platformnya itu adalah Moodle. Nah, kemudian ada yang menggunakan Sibajaka, masuk nggak dia? Ini masuk di sini nanti. Dengan Sibajaka juga dia bisa langsung ini ya. Sibajaka juga kompatibel dengan Sibajaka. Jadi bisa langsung misalnya kalau ada bank soal di Sibajaka dikombinasi dengan bank soal itu bisa. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Itu sebenarnya di teknis ya. Kita pelan-pelan saja. Hari ini kita coba bahas apa sih bank soal yang dimaksud dari surat-surat dari pengumuman yang Bapak Ibu terima itu ya bentuknya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bank soal di dalamnya ada soal per mapel, kemudian teknologinya yang kita gunakan teknologi LMS Moodle ataupun misalkan aplikasinya adalah AIO atau All-in-One ya. All-in-One CBT gitu ya, AIO CBT. Kemudian mengambil bank soal itu kita bisa ngambilnya secara online. Nah, ini untuk bank soal ini sendiri, alamatnya kita bisa akses di, oke sebentar. Bank soal sendiri kita bisa akses alamatnya di alamat yang sesuai di surat ya. Bank soal. Nah, ini bisa dibuka sudah. Nah, jadi di dalamnya itu nanti ada tutorial juga di sini. Kita coba tambahkan satu topik lagi. Ada tutorialnya walaupun belum ada, nanti kita coba bikinkan. Kemudian ada kisi. Oke. Nah, jadi isinya juga ada tutorial, juga ada kisi. Kisi soal ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Bayangannya ya, bank soal di dalamnya itu ini ujian sekolah ya, ujian sekolahnya di atas ya. Nah, ini kita ada ujian sekolah. Di dalam ujian sekolah itu kan banyak lagi di dalamnya ada aturan, ada waktu, ada apa yang udah diatur. Nah, hari ini yang kita bahas adalah bank soalnya saja untuk keperluan ujian sekolah. Di dalam bank soal itu sendiri ada soal, kontennya itu ada soal-soal per mapel. Kemudian teknologi yang kita gunakan itu adalah berbasis Moodle ataupun All-in-One CBT. Soal ini dapat diakses secara online untuk mengambil soalnya saja. Setelah soal diambil, bisa soal itu diakses secara offline. Ya. Kemudian di dalam portal bank soal juga kita lampirkan ada tutorial, ada kisi-kisi soal bagi yang memerlukan gitu ya. Nah, kesemuanya ini Bapak Ibu adalah referensi buat Bapak Ibu membuat soal yang baik dan sesuai dengan kondisi di sekolahnya ataupun sesuai dengan ketercapaian pembelajaran di sekolahnya. Ini referensi bisa diambil semua, bisa diambil separohnya, bisa diambil mau bagian yang mana yang ingin diambil begitu. Jadi tidak mengikat. Kita kan sekarang eranya era merdeka belajar, gitu ya. Nah, tapi era merdeka belajar tidak bisa juga yang seenak-enaknya. Ada kaidah-kaidah yang harus dipahami. Nah, kira-kira untuk pengantar saya ini Bapak Ibu, apakah bisa dipahami?
Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Guru yang mungkin sekarang lagi ada di sekolah juga atau lagi yang ada di rumah. Sekali lagi, Bang soal ini sifatnya adalah opsi. Nah, apa sih kenapa sih kami harus menggunakan Bang soal ini misalnya? Apa lebihnya? Nah, Bang soal ini Bapak Ibu dibuat oleh guru untuk guru juga dan dari guru. Gitu ya. Jadi soal ini bukan dari guru-guru yang dari luar Kalteng. Ini memang dari Bapak Ibu guru kita semua yang tahun kemarin itu tidak sempat kita gunakan soalnya karena kita tidak ada ujian tahun kemarin. Nah, tahun ini karena ada ujian sekolah, tidak ada salahnya hasil kerja atau hasil karya dari guru-guru kita itu kita maksimalkan untuk digunakan. Begitu. Itulah kenapa Bang soal akhirnya muncul lagi. Jadi bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ini udah lama, tapi baru kita coba ini lagi dengan beberapa penyesuaian. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya masuk ke portal ya. Ya, ada Mas. Ya, silakan Pak Eko. Ya, yang mau saya tanyakan itu tentang alurnya. Apakah seperti tahun yang waktu USBN kemarin, yang mana soal-soal itu nanti diolah oleh MGMP, diolah oleh sekolah, kemudian nanti diserahkan kemana gitu, kemudian dibuat jadi satu file seperti kemarin lalu didistribusikan ke sekolah-sekolah, atau kalau sekolahnya mengadakan offline, Mas, nanti sekolahnya yang membuat langsung gitu. Jadi guru-guru di sini langsung membuat tanpa ada penggabungan soal dengan sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Berarti ini lebih ke kaidah ya. Oke, kita jangan masuk ke teknis dulu ya. Kita harus menyamakan kesepahaman kita tentang soal dan penggunaan Bang soal. Jadi sekali lagi, Mas Eko, soal untuk tahun ini itu kita tidak ada lagi yang harus diserahkan ke MGMP. Ini saya yang harus digarisbawahi adalah kata harusnya ya. Tidak ada kata keharusan lagi untuk menyerahkan soal ke MGMP, menyerahkan soal ke provinsi misalnya, tidak ada keharusan lagi. Tetapi itu diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Itu ya. Nah, tetapi kalau misalnya di satuan pendidikan itu ada MKKS dan MKKS menyepakati bahwa MGMP nanti yang menyuplai soal, itu berarti adalah kesepakatan di ranahnya antara sekolah. Dinas itu mewadahi, kalau di edaran itu mewadahi. Bentar ya Bapak Ibu ya, mungkin mic yang ini saya mute dulu. Tidak mengganggu. Oke. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau ngobrol gitu ya, ngomong silahkan di chat. Nanti saya coba hidupkan mic-nya ya. Nah, jadi saya ulang. Tahun ini soal itu tidak ada lagi yang suplainya harus jadi satu, digabungkan ke semua kabupaten, kemudian jadi satu soal, itu tidak ada. Tapi kalau misalnya satuan pendidikan sekarang yang menentukan gitu ya. Sekarang itu satuan pendidikan yang menentukan bagaimana bentuk soalnya. Dan yang nyusun juga adalah guru mata pelajaran di satuan pendidikan. Tetapi, menurut pertemuan kemarin, kalaupun ada kesepakatan MGMP dalam satu kabupaten itu ingin membuat soal mereka, ya, kemudian disuplai ke semua sekolah di kabupaten itu juga tidak masalah, Mas. Itu adalah kesepakatan MGMP-nya. Nah, terus dinas apakah lepas tangan? Kalau saya lihat tidak lepas tangan dinas. Dinas itu memberikan referensi-referensi yang menjadi acuan. Pertama aturan. Aturan sudah diberikan. Yang kedua adalah referensi yang sifatnya adalah bentuknya teknis, gitu ya. Bentuknya itu teknis. Seperti ini ada Bang soal. Nah, Bang soal ini bentuknya bagaimana? Tadi udah saya jelaskan. Bang soal itu bentuknya dia support dengan AIO. Bentuknya nanti XML. Kemudian dengan aplikasi lain juga bisa digunakan. Apa sih kelebihan Bang soal dari yang disediakan provinsi? Bang soal di provinsi yang pertama itu udah divalidasi oleh guru-guru kita. Yang kedua, soal yang di Bang soal kita itu merupakan gabungan soal dari seluruh MGMP kabupaten kota tahun kemarin. Mereka yang memvalidasi. Maka saya bilang ke dinas pada waktu itu, ini kalau hanya kita simpan itu rugi. Kita harus kabarkan ke guru-guru kita ada Bang soal ini. Kalau guru-guru ingin pakai, ambil. Mau pakai semua boleh, mau pakai beberapa nomor juga boleh. Gitu ya, karena soal ini udah dikelompokkan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi
tidak ada lagi yang istilahnya itu kita keseragaman untuk hal yang sifatnya adalah muatan soal, gitu ya. Keseragaman ini maksudnya itu bukan ininya ya, bukan level-levelnya, tidak. Artinya bagaimana metode mengolahnya saja Bapak Ibu itu sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Nah, saya tidak mau banyak berbicara ke dalam konteks konten soal ya Bapak Ibu ya. Saya hanya berbicara alurnya gitu. Jadi alurnya sekarang yang namanya ujian sekolah yang atur, tetapi ada kaidahnya. Apa contoh kaidah yang paling utama? Pertama, jadwal. Jadwal itu kan udah ditentukan, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ya udah, itu aja dipatuhi. Nanti soalnya ya bikin sekolahnya. Selama tanggal itu ya ujian. Sekolahnya bikin soalnya, selama tanggal itu ya ujian. Jangan sampai di luar tanggal itu ujiannya. Nah, itu kan artinya kita tetap memberikan koridor, tapi Bapak Ibu diberikan kebebasan untuk mengukur bagaimana ketercapaian pembelajaran siswa, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tidak ada lagi yang harus ngirim ke provinsi, itu tidak ada. Nah, provinsi sekarang adalah sifatnya memfasilitasi. Ini ada bang soal nih, oke? Nah, kalau ada yang mau pakai. Bagaimana cara pakainya? Nanti dalam sesi-sesi berikutnya kita ajarin bagaimana cara pakainya. Misal nih dari 400 sekolah kita ini yang pakai cuma 100 untuk bang soal, enggak apa-apa. Enggak masalah, nanti kan ada pengawas mungkin yang akan supervisi ke sekolah-sekolah Bapak Ibu untuk melihat bagaimana proses ujian sekolahnya. Jadi tolong percayakan dengan guru-guru kita, dan guru-guru kita juga harus memberikan yang terbaik bagaimana konten soal yang bagus untuk siswa kita. Jadi kita udah memang benar-benar ke arah merdeka belajar, tapi tolong jangan terlalu ini ya, jangan terlalu bebas juga kan begitu. Nah, untuk bang soal kira-kira seperti itu Mas Eko. Alurnya tidak ada lagi yang harus dari provinsi. Provinsi hanya memberitahukan, ini ada aturan, ini ada ini. Sekolah kalau mau pakai monggo. Kalaupun punya aturan yang memang tidak menyalahi aturan yang lain ya silakan gitu ya. Bahkan kita Mas membolehkan yang udah biasa pakai Google Classroom silahkan. Tapi tolong seragam di sekolahnya. Ya jangan juga ujian sekolah itu ada yang pakai AIO di satu sekolah ya. Ini saya bicara di satu sekolah. Dalam satu sekolah itu ada ujian pakai Google Classroom, ada yang pakai ujiannya pakai aplikasi lain. Saya kira itu tidak ini sih ya. Tidak ideal kalau menurut saya. Kalau pakai GCR semua GCR aja. Kalau mau kombinasi ya kombinasi, karena kebetulan ini kan eventnya ujian sekolah dan kita sepakati ujian sekolah ini hanya ada 2 mode online dan mode offline, daring dan luring. Seperti arahan kemarin kita tidak menggunakan sifatnya pegantian seperti tugas, portofolio itu tidak kita gunakan. Nah, jadi tolong di ini aja bagaimana bagusnya untuk sistem ini. Mungkin begitu, Mas. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Oke. Cukup ya? Oke, Mas Eko nanya lagi. Silakan, Mas. Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, saya harus mute dari sini soalnya Bapak Ibu kadang-kadang nggak jaga dengan ininya. Oke, silakan Mas Eko. Ya Mas, terima kasih. Pertanyaan saya terakhir nih Mas, seperti ini karena kita masih belum ada izin dari gugus COVID untuk berbasis offline. Jadi sebenarnya kita kemarin sudah mengadakan rapat dan kita sudah menentukan bahwa kita akan mengadakan untuk ujian sekolahnya berbasis offline. Tapi kita masih belum mendapat izin. Nah, yang mau saya tanyakan adalah jika nanti pada saat hari H kita pun nanti tiba-tiba membludak masalah COVID ini, lalu tidak diperbolehkan, apakah pihak Dinas Pendidikan membuka ruang untuk kita seperti ujian akhir kemarin, Mas? Sehingga nanti kita bisa tinggal mengupload soal saja. Ya, mungkin itu aja, Mas. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih Bapak Mas Eko, ya Pak Eko. Baik, untuk fasilitasi dinas tentunya kita akan upayakan maksimal ya. Nah, ukuran maksimal kita adalah kita punya keterbatasan juga. Karena kemarin kita udah pengalaman berapa sekolah yang coba pakai,
ternyata juga overload juga gitu ya, karena itu keterbatasan. Nah, ini seharusnya juga menjadi aware atau warning gitu ya untuk fasilitasi teknologi di pendidikan kita supaya lebih di-up, karena kita udah ternyata sekolah-sekolah itu udah perlu hal-hal seperti itu. Buktinya kemarin udah membludak kan begitu ya. Nah, semoga ini nanti bisa menjadi perhatian Mas Eko. Yang pasti nanti kita akan fasilitasi melihat kondisi yang ada saat itu gitu ya. Karena kebetulan si Bajakah juga di servernya kita, kemudian server ujian juga ada sendiri. Nah, itu juga tidak masalah. Kemudian kalau misalnya itu yang offline juga mudah-mudahan bisa offline, ya silahkan. Jadi intinya adalah soal yang dari SMAN 1 Dusun Selatan itu kalau memang ingin di-upload ke Dinas Pendidikan, boleh, tapi dengan catatan melihat ketersediaan akses kita. Karena kita udah coba kemarin berapa ribu udah ngakses, udah langsung KO gitu ya ininya ya, karena ternyata wah infrastruktur kita udah mulai bisa, harusnya mulai di-up gitu ya. Kita nggak harus bangun-bangun infrastruktur fisik lagi, harusnya kita udah membangun infrastruktur teknologi sudah. Karena ternyata sekolah-sekolah kita udah mulai perlu kan begitu. Mungkin begitu Mas Eko, terima kasih. Ya Bapak Ibu, ini saya buka lagi mic-nya ya, tapi tolong diinikan. Oke, ini ada yang bertanya dari SMAN 2 Pandih Batu. Ya saya belum masuk ke teknis Bapak Ibu ya, kita coba samakan persepsi kita dulu supaya tidak menimbulkan kebingungan gitu ya. Pandih Batu, silakan di mute, di unmute. SMAN 2 Pandih Batu. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya mungkin mau ini dulu dari online sama offline. Banyak di tempat saya sendiri masih beberapa gurunya masih bingung membedakan antara online sama offline. Mereka pikir yang jaringan LAN itu yang sebenarnya offline itu dianggap sebagai online. Jadi ada beberapa perbedaan persepsi antara offline sama online. Jadi di situ. Nah, itu yang pertama untuk kami yang berada di daerah yang ini, kami biasanya belajar menggunakan satu aplikasi dari Google. Nah, untuk ini kami tertarik dengan Bajakah karena Bajakah itu apabila kami menggunakan aplikasi itu bisa langsung terkoneksi dengan bank soal. Sedangkan jika menggunakan Google itu harus ada beberapa teknis yang harus disesuaikan. Nah, untuk Bajakah ini sendiri itu nanti kami harus membuat akunnya dulu per sekolah. Kemudian ketika kami mengakses bank soal itu, apakah seperti ujian nasional yang kami tinggal mendownload atau kami juga mengolah seperti tahun USBN-BK tahun lalu yang servernya sendiri kita olah sendiri, kita setting sendiri lagi, kemudian anak-anak mengakses ujiannya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke, makasih Bu. Baik, yang pertama adalah perbedaan offline dan online Bu ya. Itu Bu ya. Yang pertama tadi, offline dan online kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita coba ini ya, saya coba pakai map lagi. Jadi misalnya ini, tadi. Oke. Oh, gimana ya? Nah, misalnya ini adalah ujian ya, US. Oke. Kemudian ini ada server sekolah. Oke. Kemudian ini ada komputer sekolah. Itu ya, ini saya coba tambah lagi satu. Nah, ini yang offline. Nah, ini Bu, kalau bisa dijelaskan ke Bapak Ibu gurunya, offline itu ini aja dia. Ujian sekolah offline, soalnya di server sekolah, hanya bisa diakses di komputer sekolah.
kemudian dia tidak punya akses internet. Jadi ini walaupun misalnya dari server sekolah ke komputer itu pakai kabel, tetap offline namanya. Offline. Artinya itu tidak ada internet. Ini offline. Ya, ini offline. Jadi kalaupun misalnya menggunakan komputer tapi tidak terhubung ke internet, itu namanya ujiannya berbasis komputer tapi tidak online, offline. Itu. Nah, kalau yang online itu kita bisa coba tambahkan satu lagi. Ini online ya. Online. Nah, menggunakan server sekolah yang di-online-kan misalnya. Itu boleh. Atau langsung ke GCR. Google Classroom. Misalnya di sini ada komputer, laptop. Nah, di sini juga ada ini selain GCR ada banyak ya, ada Sibajaka, Rumah Belajar. Jadi ujiannya itu pakai aplikasi yang online yang sudah bisa, dan koneksinya itu dia harus menggunakan internet. Dia ada internetnya. Itu aja bedanya online dan offline itu di internet. Jadi kalau ngakses ini gitu ya, ngakses GCR, ngakses komputer atau laptop itu juga menggunakan internet. Jadi begitu Ibu untuk yang bedanya online dan offline. Kalaupun pakai kabel tapi tidak terhubung ke internet tetap offline namanya, tapi ujiannya berbasis komputer. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan bank soal? Apakah langsung dimasukkan ke Sibajaka? Sebenarnya tidak juga namanya integrasi full ya. Aplikasi di bank soal di bank soal itu harus di-download dulu, kemudian masuk ke Sibajaka baru di-upload lagi. Prosesnya itu saja. Kemudian tinggal disusun aja soal-soal yang ingin ditampilkan. Jadi saya coba share screen lagi ya. Jadi bentuknya begini. Nah, ini misalnya adalah bank soal. Nah, bank soal ini ingin dimasukkan ke dalam ini ya, bank soalnya digunakan di platform lain, digunakan di platform yang sama. Dalam kurung, Moodle, Sibajaka, atau di IO yang offline tadi ya, bank soal. Nah, ini kalau digunakan di platform yang sama, proses selanjutnya itu hanya import, kemudian import, kemudian drag and drop. Artinya drag and drop itu tarik kemudian disusun sesuai level. Itu saja yang dilakukan. Nah, tapi kalau misalnya bank soalnya digunakan di aplikasi yang tidak satu platform, misalnya menggunakan GCR, menggunakan aplikasi lain, aplikasi tidak satu platform gitu ya, tidak satu jenis, itu juga bisa. Nah, bentuknya bagaimana? Copy paste. Jadi yang kita lakukan adalah copy soalnya ya. Kemudian disusun di aplikasi. Jadi itu Bu bedanya. Kalau misalnya masuk ke Sibajaka juga dia nggak langsung ini. Kita ambil dulu di bank soal, kemudian kita import. Setelah diimport baru diurutkan sesuai level. Nah, ini mungkin nanti ada sesi khusus untuk bagaimana cara mengurutkannya begitu ya. Nah, kalau di GCR ya tinggal ngambil file seperti kita ngambil file Word, file PDF, kita hanya tinggal mengcopy isinya saja, disalin ke formulirnya Google ataupun aplikasi lain yang terbiasa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Begitu. Jadi makanya saya juga semenjak tahun kemarin tidak pernah mewajibkan ataupun fanatik dengan salah satu tools. Mana aplikasi yang sudah sekolah biasa pakai itu silahkan digunakan. Nah, bank soal ini gunanya untuk menambah variasi, untuk menambah keragaman soal di dalamnya. Karena soal yang di dalam sini itu adalah soal dari guru-guru Kalteng yang sudah tervalidasi. Oke, mungkin ada lagi yang ketinggalan Bu, pertanyaannya Bu? Silahkan. Ibu Melivisa, sudah cukup? Oke, jadi jelas Bu ya, sudah jelas. Oke, satu penanya lagi boleh, tapi setelah itu kita masuk ke teknis ya. Kita kan masih dalam penjajakan ya, awal-awal penjajakan ya.
Oke. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Mohon izin bertanya, Bapak, selama pembelajaran kami menggunakan Classroom. Jadi siswa sudah terbiasa menggunakan Classroom. Bagaimana tanggapan Bapak kalau nanti kami menggunakan Classroom untuk US? Terima kasih. Tanggapan saya ya baik-baik saja, Mas. Nggak masalah. Nggak ada masalah saya. Kalau misalnya mau menggunakan Google Classroom, silahkan ujian menggunakan Google Classroom. Nah, kalau udah terbiasa juga nggak masalah gitu ya. Kita tidak ada fanatic tools. Tapi nanti tolong kalau misalnya ada yang ada pengawasan di sana, ada pengawas yang ke sekolahnya atau pengawas pembina dijelaskan kenapa menggunakan Google Classroom, terus bagaimana hasil outputnya dijelaskan saja. Gitu ya. Nggak masalah. Oke, silakan Pak Roni ya, ingin bertanya katanya. Silahkan dihidupkan mic-nya. Oke, baik ini Mas. Terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan, cuma ingin memastikan saja, mungkin tadi sudah dijawab, tapi ingin memastikan saja bahwa US itu kan ada 2, online dan offline. Nah, untuk ini kan kita rencananya dari SMA Katolik sendiri itu akan menggunakan 2, yaitu online dengan offline. Offline-nya itu menggunakan kayak aplikasi yang dulu IOCBT, nah online-nya jadi yang offline ini khusus yang siswa yang ada di Palangkaraya saja, tapi yang di luar itu menggunakan online antara LMS ataupun pakai GCR. Nah, dengan kombinasi seperti itu apakah boleh? Apakah boleh kita gunakan? Karena kan ada kombinasi itu kan harus selaras gitu loh. Gitu. Nah, untuk yang apabila itu kalau disetujui gugus, tapi apabila disetujui gugus, nah karena berkaca yang kedua yang berkaca dengan tahun sebelumnya bahwa LMS itu kan jaringan agak berat seperti disampaikan, apalagi dengan server yang dari dinas. Kalau kita kombinasikan yang online-nya dengan LMS dan GCR, apakah boleh atau tidak? Itu Mas, jadi yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, mungkin untuk porsi menjawab boleh itu tidak di saya Mas. Tapi kalau saya boleh ini kan mengkomparasi begitu ya. Kalau GCR dengan LMS itu tentu udah beda dia. Karena outputnya itu tentu saja lengkap LMS gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin GCR ya GCR saja, supaya nanti enak menganalisa hasilnya itu sama kan gitu. Tapi kalau menggunakan LMS online ya LMS aja, LMS-nya yang di offline yang dipakai, IO gitu ya, IO di sekolahnya dipakai, kemudian LMS-nya juga boleh dipakai di online. Nah itu masih selaras. Tapi kalau udah komparasinya GCR dengan LMS tentunya udah jauh beda ininya ya, beda output. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Google Classroom itu dia lebih kepada repository gitu ya, lebih kepada tempat penyimpanan. Aktivitasnya kan ngupload bahan, kasih tugas, kerjakan tes, gitu ya. Nah, tapi kalau di LMS kan lebih kompleks. Nah, makanya yang terbiasa mungkin menggunakan LMS, komparasinya LMS aja. Yang terbiasa GCR ya udah GCR aja terus gitu kan, GCR, GCR, GCR. Kalau LMS, 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 LMS kalau mau dikombinasi. Nah, takutnya apa? Komparasi tidak sesuai nanti. Hasil tes itu nanti lebih komplitnya LMS sih sebenarnya, dia bisa menganalisa per soal, menganalisa per KD sebenarnya. Nah, kalau GCR itu kita ya tahu sendiri ya, memang lebih cepat, kemudian juga lebih simpel, guru-guru terbiasa. Tapi untuk di hasil akhir tidak selengkap LMS kan gitu. Nah, tapi pada intinya saya tegaskan lagi, bank soal bisa dipakai untuk aplikasi yang tidak satu platform, bisa juga dipakai untuk aplikasi yang satu platform. Jadi tidak masalah dalam bank soal, yang penting soalnya terbaca. Kalaupun nanti misalnya Bapak Ibu guru ingin melakukan simulasi soal dalam bank soal, juga bisa kita berikan aksesnya, gitu ya. Oke, hari ini Bapak Ibu khusus pengenalan. Nanti mungkin kalau mau ingin praktek langsung segala macam, itu nanti kita ada sesi berikutnya lagi. Gitu ya. Bapak, saya mau menanyakan bagaimana kalau kami diminta di-share-kan kisi-kisi untuk US tahun ini. Karena kan kalau kita mau ngambil dari bank soal, tetap kita harus menyesuaikan dengan kisi-kisi. Setahu saya kisi-kisi tahun ini tidak ada sih, Bu. Kisi-kisi itu yang tahun kemarin yang ada. Kalau nggak salah itu 2019 ya. Tahun-tahun ini nggak ada kisi-kisi. Nanti saya lihatkan kisi-kisi yang sudah saya share gitu ya. Oke, kita lanjut ke mana nih? Bentar.
Nah, terlihat? Terlihat Bapak Ibu? Oh iya, mic-nya saya matiin ya. Bentar. Tolong mic-nya dijaga ya, supaya tetap off dalam posisi penjelasan, supaya tidak mengganggu yang lain. Oke, ini jelas sudah ya? Jelas, terlihat. Oke, nah ini Bang Soal, alamatnya itu ini ada Bang Soal, _humble_id. Kemudian di dalamnya ini ada kisi dan tutorial. Tutorialnya masih kosong, tapi kalau ingin lihat kisi itu udah ada kisinya tahun kemarin. Jadi kisinya itu ada kisi buat SMA, ada kisi buat SMK. Nah, kita coba cek di kisi SMK. Nah, ini kisi soal SMK. Silahkan di-download. Ada per mapel. Kalau ingin lihat kisi soal SMA, tinggal di sebelahnya ini juga bisa, atau bisa balik lagi ke menu tutorial nih ya. Di kisi SMA. Nah, ini kisi sudah saya sharekan di portalnya Bang Soal, Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Nih, kisi. Bisa di-download. Oke, ada pertanyaan untuk kisi soal? Tinggal di-download ya. Ya, kalau mengacu pada tahun kemarin ya tolong juga nanti di-sharekan Pak ya. Sudah saya share Bu Noraini Gani. Ini sudah saya share alamatnya di alamat Bang Soal sesuai di edaran. Ini alamatnya ya. bangsoal.humble.id. Kemudian bisa juga langsung ke menu kisi dan tutor. Nah, nanti ini rencananya kita akan mengisi tutorial-tutorial, tapi belum diisi sih. Belum sempat saya isi, nanti coba diisi oleh kita. Nah, kisi dan tutorial Bang Soal ini ada kisi US SMA, ada kisi US yang Bapak Ibu tahu nggak ini kita pernah share kisi ini kira-kira sebelumnya? Ada yang tahu nggak nih? Atau malah ada yang baru tahu kayaknya nih ya? Ini tadi tahun kemarin sih sudah kita share. Baru tahu ya? Alhamdulillah sudah tahu hari ini Pak ya, nggak masalah Pak. Ya, kira-kira untuk isi ada pertanyaan, tinggal akses saja, tinggal download, mana saja yang ingin diambil segala macam. Oke. Nah, baru tahu Pak, baru tahu ada kisi malah. Kita sediakan kisi soal Bapak Ibu. Nah, ini kisi, ini adalah referensi, bukan kata-kata sekali lagi saya tegaskan, tanda kutip, bukan harus, bukan wajib. Ini referensi buat Bapak Ibu, gitu ya. Buat alat bantu udah. Sesuaikan dengan bagaimana proses pembelajaran terjadi. Oke. Selanjutnya adalah kita ke yang lain ya. Jadi di Bang Soal itu, alamat utamanya adalah bangsoal.humble.id itu adalah alamat utamanya Bapak Ibu. Alamat utamanya yang perlu diingat itu adalah Bang Soal itu bangsoal.humble.id atau bisa juga dengan alamat yang panjangnya itu Disdik Kalteng go.id/bangsoal. Gitu ya. Nah, sama saja kalau kita akses. Oke, nah ada kisi dan tutor, ini adalah tutorial, nanti cara ngambil Bang Soal, nanti saya coba riliskan bagaimana tutorialnya, bagaimana nanti rekaman juga saya coba upload ke sini gitu ya. Rekaman kita daring seperti ini. Nah, akses Bang Soal. Lihat step akses Bang Soalnya. Akses web Bang Soal itu sesuai jenjang Bapak Ibu. Pastikan sudah mendapatkan username dan password untuk login ke Bang Soal. Username dan password Bapak Ibu sudah saya bikinkan. Yang sudah mendaftar di portal, yang sudah mendaftar di alamat pendaftaran webinar ini, saya sudah bikinkan akses Bang Soalnya. Kemudian, jika username belum ada, dapat berkoordinasi dengan pengelola IT Bang Soal. Sekali lagi, user dan password untuk Bang Soalnya sudah saya bikinkan, cuman belum di-share saja. Nanti di-share ketika kita mau nyoba gitu ya. Setelah ini saya coba sharekan. Nah, akses Bang Soal itu setiap jenjang. Kemudian dalam satu sekolah itu
siapapun gurunya boleh mendapatkan akses bank soal dengan satu catatan, tolong dijaga itunya soalnya. Jangan sampai nanti siswa juga bisa dikasih username password gurunya, dikasih ke siswa, disuruh mempelajari soal di dalam bank soal kan, jadi lucu nanti. Nah, jadi semua guru tuh boleh mendapatkan username dan password bank soal. Jika username dan password belum dapat berkoordinasi dengan pengelola IT bank soal. Saya akan coba ambil contoh ke akses bank soalnya SMA. Memang belum semua mata pelajaran dibikinkan, tetapi sudah ada beberapa contoh gitu ya. Saya coba ambil satu user gitu ya. Ambil satu user yang SMA. Bentar. Nah, ini untuk SMA 59042 passwordnya. Nah, ketika udah login, maka si guru itu sudah dapat satu kursus ataupun satu akses untuk mendownload bank soal. Area download bank soal SMA, diklik saja. Tinggal dipilih mau download yang mana. Agama Katolik ini ada 3 format. Ini format buat LMS, buat IO juga bisa. Ini kalau ini mengupload full satu kursus, satu kelas langsung. Kalau ini mengupload kuisnya saja yang XML. Nah, kalau yang HTML ini yang buat di copy isinya itu ke Google Drive. Jadi ini kalau yang download yang HTML ya, kita coba download yang HTML ya. Kita buka. Nah, kayak begini dia jadinya. Tinggal diambil saja. Nah, mungkin ini kekurangannya adalah kalau mau download yang HTML, kuncinya tidak terbaca. Nanti bisa dikoordinasikan lagi untuk kuncinya gitu ya. Gitu. Oke, ini ada. Oke, username dan password sabar dulu ya. Jadi ini nanti per mata pelajaran Bapak Ibu silahkan diambil dan per kelompok. Misalnya ini kelompok B, peminatan MIPA. Kalau ingin mendownload ketiga formatnya tinggal diklik download folder saja. Nanti semuanya langsung diambil. Nah, bagaimana ini kalau misalkan langsung masuk ke IO atau masuk ke LMS? Ya mudah sekali. Kita tinggal menggunakan file ini, tinggal diimport saja. Kalau di sini ada pilihannya itu ya, saya coba. Oh ini karena ini siswa ya, saya coba masuk admin ya. Kalau Bapak Ibu nanti mempunyai aplikasi AIO ataupun punya LMS sendiri, itu bisa langsung dimasukkan soal-soal tadi. Gitu ya. Bisa langsung dimasukkan. Contoh ini saya mau masukkan soal yang bentuknya adalah bahasa Inggris. Nah, kalau yang dalam bentuk MBZ tadi, itu kita bisa langsung namanya restore namanya, restore. Jadi langsung dimasukkan, langsung jadi soal gitu. Tapi kalau misalnya dalam bentuk kuis, XML itu nanti ada yang namanya import. Ini yang dalam bentuk XML. Jadi dia tidak kita ambil satu-satu, kita ngambilnya dalam bentuk XML. Ya. Saya coba contohkan satu, boleh Bapak Ibu ya? Boleh ya? Halo? Mic saya hidupkan kan? Oh iya. Boleh Mas, aman. Ya, lanjut. Apa satu username bisa download semua mapel atau hanya terbatas satu mapel saja? Satu username bisa download semua mapel, nggak masalah, bisa. Gitu ya, satu username bisa download semua mapel. Oke, saya coba ambil yang bank soal SMA ya. Saya ambil satu saja, bank soalnya. Ini karena admin jadi masih bisa masuk ini ya. Bentar. Nah, saya akan ambil satu soal. Nah, untuk yang support dengan satu platform atau satu jenis aplikasi dengan bank soal itu formatnya adalah XML nih, yang ini XML dan MBZ. Kalau yang HTML ini dia untuk ujian yang tidak menggunakan aplikasi sejenis seperti Google Classroom atau aplikasi yang tadi disebutkan Bu Dina yang Excel tadi, download yang bentuknya HTML biar kelihatan soal-soalnya.
Nah, kalau yang untuk yang satu jenis boleh MBZ, boleh XML. Saya coba ambil yang MBZ dulu. Ya. Oke. Sudah, saya ambil penjas. Sekarang saya sudah punya aplikasi I/O di laptop saya. Artinya saya mengibaratkan saya akan mengupload soal ini ke dalam kursusnya saya. Gitu ya. Saya coba ambil. Bentar. Saya nambah mata pelajaran saja ya. Penjas. Yes. Penjas. Simpan. Ini aplikasi US ya, yang kita pakai tahun kemarin yang nggak jadi, itu masih ada dan masih bisa di-download. Tapi belum saya pasang di area bank soal. Di download areanya belum saya pasang. Oke, sekarang kita coba pasang soal yang udah kita. Ini masuk admin. Maksudnya standar ya. Nah, karena kita udah bikin satu buah mapel tes, jadi kita tinggal memasukkan satu file backup tadi. Ya. Ini agak lambat nih karena RAM-nya saya kasih berapa tadi ya. Oke. Ini udah selesai. Selanjutnya, nah ini ada menu restore. Karena ini tadi bentuknya adalah MBZ, nih ya. Karena bentuknya adalah MBZ, jadi kita restore saja. Kita restore. Kita boleh geser ya filenya ke ini. Nah gitu, atau kita boleh choose file. Ambil file downloadan tadi. Ya. Ambil file downloadan yang tadi, upload file ini kita ambil. Dari bank soal ya kita ngambilnya ya, kita mau pindahkan ke servernya kita di sekolah misalnya, atau servernya yang online sudah. Servernya di mana, di hosting atau di virtual private server, di-upload filenya. Oke, kita override saja karena udah ada. Nah, tinggal di restore saja. Restore. Kemudian kita lihat. Nah, ini ada kuis. Ini abaikan ya titel ini. Ini artinya pada waktu itu kita menggunakan akses Kabupaten Sukamara untuk mengambil backup kuis ini. Continue. Kita boleh masukkan soal ini ke dalam ini ya. Nih. Pilih yang ini. Restore di kursus ini. Oke, karena tadi kelasnya kan baru dibikin tadi yang penjas, jadi masih kosong. Kita bisa langsung continue saja. Karena ini masih kosong. Oke. Kita boleh hilangkan saja. Enroll usernya boleh kita centang hilangkan. Kemudian grup groupingnya boleh dihilangkan juga. Kompetensi juga boleh kita hilangkan. Next. Oke. Next lagi. Perform restore. Jadi tinggal klik-klik saja Bapak Ibu ya. Oke, tinggal klik. Oke, sepertinya bank soalnya cukup banyak, jadi nguploadnya juga tergantung dari server ya. Karena ini virtualnya saya kasih cuma 2 GB, 2 GB buat server, makanya agak sedikit mungkin kurang cepat gitu ya. Oke, ini sudah continue. Iya, nah kita bisa lihat nih. Ini bisa kita ganti ya sebenarnya. Kata Sukamara ini ganti aja dengan mata pelajarannya, nggak masalah sih. Edit setting ini masih bisa. Misalnya ini dengan penjas case US. Terus mana Pak soalnya? Pasti nanya gitu ya. Soalnya mana ini kan gitu kan. Nah, kita coba edit dulu yang tadi karena namanya Sukamara. Oke, kita edit quiz aja langsung. Edit quiz, kemudian add
kuisnya dari random. A random question. Oke, saya ulang ya. Add kuisnya, random question. Kemudian lihat, ada kategorinya udah banyak. Ada penalaran, ada penerapan, ada pengetahuan pemahaman. Dan sudah ada nomor. Nomor 1 dan nomor 2 itu adalah soal pengetahuan dan pemahaman. Jadi kalau kita baca, PG itu pilihan ganda. Titik 2, ini sudah dibagi per KD berarti ini, per kompetensi dasar ya. 1 dan 2 itu di kisi itu tentang apa? Jadi 1 dan 2 ini mengacu pada kisi soal. 14 itu soal untuk soal nomor 1 dan nomor 2 itu ada 14 jenis. Oke, misalnya pengetahuan dan pemahaman PG-nya. Jadi soal bentuk PG untuk nomor 1 nomor 2 itu adalah pengetahuan dan pemahaman dan sesuai KD. Kita ambil. Jadi untuk soal nomor 1 dan nomor 2 itu ada 14 jenis dan kita hanya ingin menampilkannya. 1 dan 2 itu ada berapa nomor Bapak Ibu? Ada 2 ya? Iya kan? 1, 2. Berarti ada 2 nomor. Berarti kita menampilkan 2 soal saja dari 14 jenis soal ini. Jadi dia akan merandom, mengacak 14 soal ini menjadi 2, di mana 2 ini akan mengambil dari 14. Gitu ya. Nah, jadi kita coba add random question. Oke. Jadi nyusunnya begitu saja kalau dari bank soal. Kalau kita satu platform ya. Kalau satu misalkan menggunakan AIO, menggunakan Moodle, itu tinggal begitu aja. Oke, sekarang kita add lagi untuk nomor 3. Nah, kalau ini kalau mau dibaca juga boleh juga sih. Nomor 3. Random. Cari yang nomor 3. PG yang 3 mana yang 3? Nah ini, PG 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 ini berapa nomor? 4 nomor kan? Nomor 3, 1, nomor 4, 1, nomor 5, 1, nomor 6, 1. Berarti 4 nomor. Tapi untuk soal 3 sampai 6 ini ada 17 jenis soalnya. Oke. Karena ada 4 nomor, berarti randomnya harus 4. 4, acakannya 4 diambil dari 17. Random lagi. Oke. Itu yang MBZ, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi soal nomor 1 di anak A, itu beda soal nomor 1 di anak B. Mengapa? Karena soal untuk yang nomor 1, nomor 2 tadi ada berapa jenis? Coba kita cek lagi ya. Soal nomor 1 yang nomor 2 tadi, ada 14 jenis. Sehingga anak A dan anak B itu soalnya itu berbeda. Itu. Kecilkan rem anunya. Sehingga beda ya. Beda tampilan soalnya walaupun dia nomor 1-nya sama. Tetapi perbedaan soal itu tetap dalam KD yang sama. Karena ini udah dikelompokkan per nomor soal kemarin. Makanya soal di bank soal ini kalau tidak digunakan oleh kita, guru-guru Kalteng itu rugi. Karena soal ini udah dikelompokkan. Itu sih pemahaman saya ya. Nah, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Sekarang apa sih Pak bedanya dengan kalau kita mendownload yang bentuknya itu mungkin ini XML. Nah, XML ini dia kita harus bikin kuis lagi. Nah, kita download yang XML ya. Kalau tadi kan kita bikinnya hanya mapel ya. Nah, kalau kita ada bentuk XML kita tambah satu mata pelajaran lagi, misalnya penjas 2 ya, saya coba ya. Nah, karena bentuknya XML, jadinya kita harus bikin kuis. Beda kayak tadi, tidak perlu bikin kuis, langsung kita restore saja kursusnya. Nah, langsung kita restore saja kursusnya. Nah, ini udah penjas 2. Kita coba masuk ke penjas 2. Nah, masuk di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu. Save and display. Kita simpan dulu ya. Jadi bedanya apa sih Pak? Bedanya kita mengimport MBZ dan mengimport XML itu. Bedanya itu kalau MBZ kita tidak perlu bikin kuis. Kalau XML, nah kayak begini, kita bikin kuisnya dulu. Kuisnya samakan, penjas 2. Kita harus ngatur timingnya dulu, atur kan. Udah kalau udah pas, udah pas. Kalau tanggalnya ya diabaikan saja tanggalnya. Nanti ada token ya di sini ya. Kalau pakai token. Tapi kalau misalnya nggak ada token, berarti kita harus main di tanggal. Nah, ini nanti diisi bajakah nih kalau ini gabungannya. Oke.
Save and display. Nah, ini kita jangan edit quiz Bapak Ibu sekalian. Kita langsung ke bagian gear, import. Diimport karena bentuknya XML tadi, XML. Nah, jadi XML. Kemudian ini kita bisa geser, di drag saja langsung, import. Sama hasilnya, sama saja. Cuman langkahnya yang mungkin tidak seringkas yang MBZ. Kenapa MBZ itu ringkas? Kita MBZ itu adalah menyalin ke kelas kosong. Nah, kalau ini saya umpamakan, siapa tahu ada yang ingin memasang ujian US-nya itu di kelasnya si Bajaka atau kelas LMS-nya. Jadi tidak perlu membackup kursusnya, hanya mengambil untuk kuisnya khusus saja. Lihat Bapak Ibu, bang soalnya 292 jenis pertanyaan. Bayangkan untuk satu mata pelajaran penjaskes saja. Dan ini jadi bang soal yang luar biasa. Kalau misalnya tidak digunakan, saya anggap ini kerugian. Dan tugas saya adalah memang menyampaikan hal ini ke Bapak Ibu supaya kita tahu gitu ya, oh kita ada ini gitu kan ternyata. Nah, kita continue. Baru nanti setelah di continue, nah lihat nih. Bentuknya sama, PG 12, PG 78, PG 3940. Nah, ini baru kita masuk ke bagian kuisnya ya. Kita masuk ke bagian kuisnya. Bapak Ibu ini agak lambat ya ininya ya, karena kita pakai virtual server. Bentar. Jadi ini saya menguploadnya ke aplikasi ujian di sekolah ya. Nah, nanti saya coba contohkan lagi bagaimana kalau misalnya diupload ke si Bajaka. Nah, oke. Nah, karena tadi udah kita upload XML-nya sama seperti yang MBZ tadi. Di ADD juga, tapi random. Random, biar enak ngambilnya. Nah, nih kayak begini. Ambil lagi dia. Nih. Random 1, 2. Nah. Terus number of random question-nya ini kita pilih nomor 2. Kenapa 2? Karena soalnya buat nomor 1 dan nomor 2 ditampilkan 2. 2 ini akan dirandom dari 14 jenis soal yang sama KD-nya. Begitu. Add random question lagi. Oke, kira-kira seperti ini dulu yang offline. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Silakan. Mic saya buka ya. Kalau mau bertanya langsung saja mic-nya di open. Jadi alurnya seperti itu. Kalau bang soal. Kalau yang pakai aplikasi lain tinggal download HTML-nya saja. Tinggal download HTML-nya. Nanti di copy soalnya ke Google Classroom, ke aplikasi lain. Tapi kalau yang satu jenis, mainnya ngimport saja Bapak Ibu. Import begitu. Mainnya diimport. Nah, apakah kami bisa Pak milih saja nih soal yang diimport itu mungkin satu saja? Boleh, nggak masalah. Yang penting bang soalnya bisa digunakan. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya Bapak Ibu. Mas, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya, Mas. Oke, silakan. Itu tadi setelah Bapak Ibu di sini juga lihat, kebetulan kita nih di sekolah, di ruang guru, dan seluruh Bapak Ibu juga melihat, dan saya diminta untuk bertanya sedikit lah. Ini Mas, itu soal-soal yang dari bank soal itu tadi ada misalnya kayak Penjas tadi ada 290 sekian. Nah, kemudian nanti kan dicek oleh guru Penjasnya soal-soal itu. Nah, kemudian jika si guru ini kayaknya mau menambah soalnya, kemudian menggabungkan ke bank soal tersebut atau nanti terpisah. Tinggal nanti kita tim teknis tinggal menarik dari berapa persen dari bank soal, berapa persen yang dibuat oleh Bapak Ibu guru gitu. Atau seperti itu, atau digabungkan jadi satu seperti itu. Karena di situ tadi ada yang jenis soalnya tadi. Itu ada kode jenis soalnya Mas ya di setiap ininya.
Soalnya saya nggak begitu mengerti untuk pembuatan soal. Ya, makasih Mas. Tolong dijelaskan sedikit lagi, Mas. Baik. Jadi misal nih ya, Bapak Ibu ini mau nambahkan soal di luar bank soal. Bisa nggak? Bisa. Caranya pun ada 2 cara. Tambahkan secara manual. Misalnya ada ADD, tambahkan saja pertanyaan baru. A new question. Satu persatu nambahnya. Nah, ada multiple choice, tambahkan salah satu. Nah, kalau misalnya ada gurunya juga yang mungkin sudah pelatihan asesmen nasional, ini ada soal-soal yang support bentuknya dengan asesmen nasional. Makanya kalau Bapak Ibu sudah mulai membiasakan di sekolahnya menggunakan LMS, sangat beruntung sekali untuk mengarahkan siswanya penguatan di soal yang bentuknya adalah numerasi dan literasi. Jadi tidak hanya pilihan ganda, ada menjodohkan, ada juga drag and drop, ini juga bisa. Tambahan informasi ya. Nah, nambahkannya bisa Mas manual satu-satu begini, atau nanti gurunya bikin soalnya itu di luar sistem menggunakan exam view. Nah, kemudian diimport saja Mas, diimport di bagian sini. Ya. Import saja lagi, bentuknya itu yang blackboard-nya itu ya, sorry. Oke, saya coba back dulu. Nah, penjasa tadi ya. Nah, tinggal diimport kalau misalnya ada soal dari luar, dari gurunya mungkin bikin pakai blackboard, pakai XML, import saja ulang. Nanti dia akan bertambah lagi jenisnya itu ya. Nah, ini diimport saja ulang XML bentuknya, diimport misalnya udah selesai. Nanti di kategori akan ada tambahan baru soal dari guru tersebut. Nah, bagaimana nanti cara kita memasangkannya? Apakah bisa diselipkan misalkan berapa persen dari bank soal, berapa persen dari gurunya? Sangat bisa sekali, Mas. Sangat bisa. Caranya ya seperti tadi yang saya bilang tadi. Kalau enggak, enggak bisa bantu kok. Lihatin orang ahli IT ini nafazah, ya Allah. Oke, nah saya kayak begini ya. Saya edit kuisnya. Anggap saja Mas Eko ada gurunya yang udah menambahkan soalnya. Tinggal menambahkan saja Mas ADD. Misalnya from question bank juga boleh. From question bank, nanti pilih kategorinya itu biasanya muncul. Kategori punya bapaknya itu misalnya kategori bapak A. Pilih, nanti mau ditampilkan centang satu persatu juga boleh. Nah kalau ini pilihannya bukan pilihan random. Ini tidak random dia. Dia hanya memilih yang dia pilih saja. Kalau mau random, yang pilihan tadi. A random question. Nih. Contoh ya. 15-16. PG itu kan pilihan ganda. 15-16 itu berapa nomor? Berapa nomor Bapak Ibu 15-16 itu? 2 nomor kan? Nomor 15, nomor 16. Berapa nomornya? 2 kan? 2 ya? Oke. Nah, 2. Tapi ini kita ada 5 jenis soal untuk 15 dan 16. Maka dia akan merandom. 2 itu dia akan random dari 5. Tidak selalu sama sebelah dan sebelah. Tidak selalu sama di setiap siswa. Tapi walaupun tidak sama dia tetap dalam 1 KD. Begitu kaidah soal yang dibikin di tahun kemarin begitu. Jadi Mas Eko intinya adalah kalau guru ingin menambahkan di luar bank soal sangat bisa. Caranya tambahkan manual atau pertama cara tambahkan manual dulu ya. Yang pertama ditambahkan manual. Yang kedua tambahkan dari luar sistem, artinya diolah dulu di exam view ataupun aplikasi Microsoft Word baru dikonversi ke exam view. Itu juga bisa. Bisa sekali, Mas. Oke, ini saya mencontohkan baru di server sekolah ya. Belum di LMS kalau misalnya ada LMS atau di Sibajaka. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Sekali lagi bank soal ini adalah opsional ya. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan GCR ya tentunya hanya tinggal mendownload HTML-nya saja. Yang saya bilang tadi. Hanya tinggal mendownload format yang HTML. Mana tadi ya? Bentar. Nah ini. HTML. Ini tidak bisa diimport. Ini hanya bisa dibaca saja. Buat disalin. Ini seperti kita mau copy Word itu loh. Hanya ingin mengetahui apa pertanyaannya saja.
Tapi sama jumlah soalnya itu ratusan juga, sama kok. Gitu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Pak, ini mungkin Pak Gus Bahtiar kalau ada yang ingin bertanya, Pak. Ibu mungkin Ibu tadi Nur Ani Gani sudah ya. Dari mana nih? Karena kita memang di Kalteng ini sangat sedikit yang menggunakan learning management system sendiri ya. Sebenarnya kalau udah biasa menggunakan LMS, ini sangat mudah sekali pengintegrasian soalnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari Pak Bahran? Sah? Sekali lagi ya Bang, soal ini kita sediakan 3 jenis. 2 jenis itu untuk yang satu jenis aplikasi. Yang jenis ketiganya adalah buat yang menggunakan aplikasi ujiannya, aplikasi di luar Moodle, Sibajakah, ataupun I.O. Dia hanya bisa mengambil isi soalnya saja gitu. Isi soal juga udah kita upload. Oke, ada pertanyaan lain? Mungkin di pengguna Sibajakah ada yang ditanya nih? Bisa nggak dimasukkan di Sibajakah? Mungkin gitu ya. Ya kalau ini sangat bisa, bahkan bisa dikombinasi dengan soal yang udah ada di Bajakah sebenarnya. Untuk kunci jawaban, kalau kita mendownload HTML itu bisa kita dapatkan di mana Pak? Nah, kalau kunci jawaban ini mau tidak mau Bapak Ibu harus manual begitu ya. Karena HTML itu tidak bisa mengimport kunci jawabannya ternyata. Nah, nanti ini khusus aksesnya. Mungkin jadi guru aja di soal itu nanti dia akan mengecek kunci jawabannya sendiri nanti. Mau nggak mau manual Bu untuk yang HTML. Mungkin yang lain? Kapan kita latihan buat ngimport? Sesi berikutnya lah. Paling tidak hari ini kita punya kesepahaman tentang bagaimana alur gitu ya. Nah, saya yakin nanti di sesi berikutnya akan semakin sedikit. Karena sudah ada sekolah yang memutuskan, oh kami pakai GCR, oh kami pakai ini, oh kami pakai ini. Saya yakin nanti di sesi berikut itu tinggal sekolah yang memutuskan kami menggunakan aplikasi yang sejalur saja mungkin gitu ya. Karena nanti di contoh selanjutnya itu bagaimana soal itu bisa diupload ke aplikasi ujiannya gitu. Di sesi berikutnya tentunya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya sharing lagi cara download manual. Oh, cara download manual sama saja Pak, HTML-nya itu yang kita ambil ya. Oke, cara download manual untuk guru khusus ya. Oke, nanti kita coba ambilkan satu akses ke soalnya langsung. Nah, saya coba ambil soal lagi ya, yang bentuknya adalah ini kimia, oh ini ada kimia. Saya coba ambil yang kimia, kelompok B. Nah, kali ini saya contohkan bagaimana soal ini kita upload ke Sibajakah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekedar diinformasi ya, Sibajakah sekarang itu saya tambahan aja. Tidak harus register buat menggunakan. Kalau udah punya Google ID, kayak email Gmail itu udah bisa login. Atau punya akun belajar.id juga udah bisa masuk Sibajakah. Kalau ingin mengakses ya. Kita udah integrasikan. Kemudian saya akan kembali ke Bang Soal lagi. Nah, ini tadi saya mendownload Bang Soalnya adalah kimia. Maka saya boleh masuk ke mata pelajaran kimia punya guru yang lain, contoh saja ya. Dashboard. Saya masuk ke kelas yang saya ampu di Sibajakah. Online ternyata ya. Nah, saya ambil ini ada kimia nggak ya? Wah, ini pelatihan kemarin. Nah, saya coba ambil. Oh, ini bagusnya kalau di Sibajakah tuh kita ngambil yang SML aja ya. Yang kuis. Nah, kita coba. Sekali lagi saya ulang ya, saya ngambilnya yang XML, tidak jadi yang MBZ. Saya ngambil yang SML karena di dalam kelas saya itu sudah ada
konten-konten pembelajaran. Saya hanya ingin mengimport soal saja gitu ya. Nah, kalau di LMS kita punya kebiasaan harus menghidupkan mode ubah karena pengelolanya adalah guru. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan itu ya dalam satu topik karena ini gurunya banyak sekali nih ya. Ini kelas latihan sebenarnya. Saya cobakan satu topik di atas saja. Saya tambahkan topiknya itu, saya tambahkan sumbernya itu adalah kuis. Ya, saya tambahkan kuis, tambah saya tambahkan kuis. Nah, ini kita coba kimia ya, US kimia. Oke. Kuis US kimia. Timingnya boleh diatur kalau punya LMS sendiri. Kan kita di Kalteng ini hanya beberapa sekolah yang punya LMS sendiri ya. Misalnya ujiannya kapan diaktifin, terus kapan bisa dikerjakan, bisa dicentang. Waktunya kita ambil 120 menit misalnya ya. Karena ujiannya tanggal 29 ya ujiannya itu ya. Tanggal berapa ujian itu? Maret kalau nggak salah ya. Maret contoh aja nih ya, 29 baru ujian. Nah, ini diaktifkan, berakhirnya juga kapan juga diaktifkan. Nah, nilainya tinggal ditentukan, nilai untuk lulus berapa. Nah, ini bedanya kalau di Sibajaka atau LMS yang lain kita harus nyeting dulu dari awal. Tapi kalau di aplikasi IOCBT yang kita gunakan di ujian sekolah 2 tahun terakhir, ini udah tersetting langsung. Oke. Ini disetting kemudian juga enggak masalah. Simpan dan tampilkan. Nah, karena kita udah punya bank soal ya, maka kita mengimport. Nih, kalau di Bajaka importnya ada di bawah. Nih, pack setting, import. Nah, ini kita ambil yang XML ya. XML. Modal XML. Upload file XML tadi. Jadi kalau satu platform itu enak ya ininya ya, pengintegrasian. Oke, kita masih nunggu importnya ya. Kita masih menunggu import. Oke, sekarang kita coba import.
Oke. Kimia ada 468 soal. Lumayan ya. Kita coba balik ke US Kimia. Kemudian langsung edit quiz ya. Karena tadi Bang soal udah di-upload. Langkah selanjutnya adalah menyusun soal sesuai dengan urutannya. Kita add from random question. Nah, cari sekarang. Nomor 1, 2, 3 level pengetahuan dan pemahaman. Ada 37 jenis untuk 3 nomor. Nah, bentuknya gimana sih Pak soalnya? Nah, kita coba cek aja nanti ya. Karena ini ada 3 jenis, berarti kita ambil 3. Karena kan 1, 2, 3 nomor. 3 nomor ini akan di random dari 37 soal yang ada. Untuk 3 nomor. Random. Nah, ini nanti gurunya tinggal dianalisa. Kira-kira soal ini pantas nggak dikasih ke siswa yang mungkin pembelajaran di saat pandemi kurang maksimal misalnya ya. Nah, ini coba kita cek. Soal nomor 1. Dia akan ngerandom dari 37 jenis soal tadi. Kita cek pertinggian nomor 1-nya ya. Nah, nih. Ini soalnya. Oke. Kira-kira begitu Bapak Ibu, ini untuk bank soal yang kalau online tinggal ngambil bank soalnya, kemudian kita import. Yang kalau pakai menggunakan LMS mandiri hampir sama sih caranya. Kita kan udah dapat file mentahnya gitu ya. Jadi ini file 1, 2, 3 untuk nomor 1, 2, 3. Untuk nomor berikutnya tinggal random question lagi. Berarti 4, 5, 6 dia ya. Nah, 4, 5 nih ternyata. Ada 2 jenis soal tapi ada 20 jenis. 4 dan 5 itu kisinya apa? Bisa dilihat di kisi soal. PG nomor 4, nomor 5. Karena ada 4 dan 5 berarti kan 2 soal. Berarti randomnya 2. Random. Randomnya itu hanya ditampilkan 2, tapi di random dari berapa soal tadi? Ada 45 ya. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita coba cek ya. Bagaimana sih tampilannya kan begitu ya. Nah, kita coba cek tampilannya. Kalau di LMS, dia tidak punya token ya, kecuali dikasih token manual. Nah, 5 nomor tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 di saya itu belum tentu sama dengan nomor 1 yang di sebelah saya. Atau nomor 1 yang ada di online yang di rumah yang lain. Bisa jadi dia punya soal yang lain, tapi tetap soal nomor 1 itu dalam satu KD yang sama gitu. Dalam satu mata pelajaran yang sama. Coba kita refresh. Tetap ya harusnya ya. Tapi kalau menggunakan username yang lain dia akan berubah. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk yang importnya di soal lain. Oke. Untuk soal uraian dilaksanakan secara online, apakah siswa bisa langsung menjawab? Bisa sih Pak. Kalau untuk uraian menjawabnya bisa. Uraian singkat bisa. Kecuali esai ya. Esai itu dia harus tetap dikoreksi manual. Tapi siswa itu bisa ngetik di komputernya. Nah, guru ngoreksinya di komputer yang lain menggunakan jaringan. Dicek apa yang diketikkan oleh siswanya itu bisa. Sangat bisa. Kemudian apakah soal uraian boleh dipilih satu saja agar semua siswa mendapat soal yang sama? Boleh, tidak masalah. Bisa sekali. Nanti ini ke teknis sudah ya. Sangat ke teknis sekali. Kita ujian bulan Maret ya. Ujian bulan Maret masih sempat lah kita belajar lagi gitu ya. Konversi soal ke Word. Wah, ini sangat mudah, Pak. Soal ke Word itu yang dari HTML tadi, Pak ya. Pak Kepsek ya. Pak Gus.
Yang dari HTML tadi kan ya? Oke. Ya. Nah, itu tinggal kita mana ya tadi ya? Finder aja nih. Saya share screen. Nah, ini saya dapat yang HTML tadi, Pak. Klik kanan, open with saja. Word. Oke, sip. Ah, udah jadi. Cuman mohon maaf, ini kuncinya nggak ada. Karena ini kan dia ngambil soal saja. Nah, kunci untuk ngambil kuncinya nanti mungkin untuk yang khusus yang hanya ingin mengambil soalnya saja kita beri akses, dia bisa ngelihat isi soal begitu. Ya. Makanya saya selalu berharap kita ini semua mungkin guru atau apa itu terbiasa menggunakan LMS. Jadinya tuh kalau kita nge-share file itu lancar ininya. Transfer ilmunya tuh lancar karena udah paham, oh ini nanti cara bacanya gini, ini cara bacanya begini gitu. Oke. Kalau untuk memilih soal yang sesuai dengan keinginan sekolah, cara inputnya gimana? Oke, saya coba ulang Pak ya, untuk soal yang mengambil soalnya itu sesuai keinginan sekolah. Nah, proses importnya sama Pak, proses importnya sama seperti tadi, cuman cara memasangnya yang beda. Kalau tadi adalah ADD-nya itu ADD random question, maka kalau hanya ingin sesuai dengan keinginan sekolah, pilih saja from question bank. Nanti pilih kategori sekolahnya atau kategori yang lain, kategori yang ingin ditampilkan, kemudian centang soal yang mana yang mau ditampilkan. Nah, kalau dua ini, dua itu aja yang muncul. Dia nggak akan di random. Nggak akan di random dia. Gitu. Pak Suhardi. Jelas, Pak? Hanya beda, ya beda di ADD itunya aja. Kalau yang tadi Bang soal itu biasanya kan mana tadi? Bentar. Nah, kalau yang tadi itu kan yang sebelum ini cancel dulu aja ya. Tutup soalnya. Nah, yang tadi kan kalau yang awal saya pakainya random question supaya apa? Supaya dia ahli IT-nya. Ya ingat Farhan S2. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Mohon mic-nya di ini ya sambil diperhatikan ya supaya tidak mengganggu penjelasan dari Bapak Ibu ini. Karena ada pertanyaan tentunya kan ada penjelasan. Supaya tidak terpotong penjelasannya. Oke. Nah, kalau tadi kan saya ngambilnya random, biarkan sistem yang ngacak. Contoh, soal nomor 1, nomor 2 tadi. Dia hanya 2 soal, tapi akan dirandom dari 14 jenis soal. Khusus nomor ini saja. Tapi kalaupun sekolah hanya ingin mengambil yang dia inginkan saja, ya ADD-nya ada 2 yang bisa. Bisa ADD pertanyaan baru, atau kalau udah punya bank soal sendiri, question bank. Ya. Question bank soal, kemudian pilih salah satu kategorinya. Nah, beri centang. Kita berikan centangan ke soal yang kita pilih, begitu. Begitu Pak Suhardi, mungkin. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Pak Roli, kira-kira penjelasan saya bisa diterima ya, yang bisa nggak siswa itu menjawab ini? Jika menggunakan di online kan mohon dijelaskan. Bagaimana cara siswa untuk menjawab soal uraian yang ada hitungan, misalnya. Nah, ini kita udah ke teknis ya. Teknis kalau yang ini. Kalau di IOCBT yang di online kan. Oke, saya coba ambil satu contoh saja ya. Sebenarnya caranya sama sih, di online kan dengan yang di offline kan itu sama sebenarnya. Caranya sama. Mana ya? Oke, saya coba pertanyaan punya Pak Roli ya. Mana tadi ya? Mana Chrome-nya tadi?
Oke, untuk soal yang sifatnya angka ya, itu kalau bisa bikinnya di IO-nya aja langsung Pak. Jadi ADD, ini kita udah jatuhnya ke materi yang AN ya, asesmen nasional, new question, kemudian ada yang namanya itu numerical. Nah, ini langsung dikoreksi oleh sistem. Langsung bisa dikoreksi oleh sistem. Ya? Oke, ini soal numerical ya. Soal numerical. Saya ini soal MTK. Nah, udah. Itu aja jawabannya. Soalnya kan sudah ada di atas. Nah, ini kalau ada feedback boleh sih ditambahkan. Cuman kalau cuma ada satu pilihan ya begini saja. Kita coba cek ya. Selain numerical bisa juga dengan short answer sebenarnya. 1 tambah 1 berapa? Kalau jawabannya bukan 2, maka salah. 4 salah, 5 salahnya. Kalau matematika kan itunya aja ininya. Nah, mungkin begitu Pak. Kalau yang untuk ini bisa jadi uraian singkat gitu. Mau tanya Mas, yang tentang soal essay tadi yang singkat tadi. Oke, silakan Pak Agus. Mungkin itu tadi matematika ya. Kalonya soalnya itu kayak bahasa Indonesia atau PPKN, itu kalonya kita sebelumnya jawabannya Pancasila, tapi ada opsi jika tulisannya besar semua, terus kemudian jika tulisannya kecil semua, terus kemudian jika depannya huruf besar, itu bisa nggak? Bisa sekali Mas. Panjang urusannya itu kalau kita ini bisa. Cuman saya selalu pesan sih ke Bapak Ibu guru, kalau belajar itu ya pelan-pelan dan jangan nyerah. Kalau udah susah tuh udah nyerah, udah kita cari yang mudah aja gitu kan. Nah, namanya belajar itu kan kita ada prosesnya ya. Nah, itu sebenarnya bisa Pak. Tapi harus ditekuni cara bikinnya. Ini saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh nih, saya pilihkan satu nih. Ini kalau orang-orang di Sibajaka dia udah biasa dia menggunakan soal namanya soal embed question namanya ya. Nanti kita ada sesinya itu. Mudah-mudahan sempat, terutama misalnya sebelum AN lah sempat kita belajar yang itu. Kita ADD from new question, kemudian pilih yang embed answer. Nah ADD. Nah, ini kita bisa menambahkan bank soal loh. Seperti ini kita tambahkan bank soalnya bisa. Misalnya ya, ini soal bahasa Indonesia lah. Yang kata Masa tadi. Nah, kita cari aja langsung. Ini kodenya banyak ya. Nah ini cara pertama yang begini. Ibu kota Kalimantan Tengah. Kalau menjawabnya betul, maka nilainya 100%. Ya, nilainya dari 100. Kalau misalnya Palangkaraya huruf besar semua juga benar. Ini kecil juga benar. Tapi kalau misalnya Palangkarayanya itu digabung, maka 50% saja. Diambil dari poin 100. Nih 50%. Diambil dari nilai 100 yang ini. Nah, kita coba ya. Kita coba save chance. Ini cara pertama ya. Ini cara pertama. Kita coba cek. Nah, apa sih bentuk soalnya itu? Ibu kota Kalimantan Tengah. Ada yang ngetik begini. Ya. Nah, ini karena belum di tampilan kuis, tidak terlalu terlihat ya. Tapi ini kalau di tampilan siswa, dia nilainya nggak ini gitu ya. Nilainya nggak full, dapatnya separohnya aja. Gitu ya. Nah, itu contoh yang pertama. Lihat contoh yang pertama. Kita coba fill correct and response. Nah, ini. Correct answer. Palangkaraya benar. Kemudian Palangkaraya ini juga benar, cuman tidak sefull anak-anak yang lain kalau menjawabnya Palangkarayanya dipisah. Tetap dianggap benar, cuman tidak full nilainya. Sudah sampai ke sana sih sebenarnya cara bikin soal di LMS itu. Sayangnya kita tidak
terlalu ini ya, menggeluti ke sini, tapi kita coba pelan-pelan nanti. Ada lagi, bentuk yang lain itu ada namanya, ada orang Bajaka nggak di sini ya? Apa biasanya? Short answer ya biasanya ya? Ada. Nah, misalnya kita ambil saja ini pertanyaan pendek. Pertanyaan pendek. Pertanyaan. Nah, dia case sensitif nggak? Case sensitif nggak dia kira-kira? Kalau case sensitif, ya pilih bahwa dia ini huruf besar, huruf kecilnya berpengaruh. Itu ya, huruf besar, huruf kecilnya berpengaruh. Misalnya answer 1, pertanyaannya answer 1 100. Answer 2 juga 100. Ini kita nggak usah bikin case sensitif, boleh sih. Oke. Ini misalnya jawabnya, nah ini mau dikasih nggak 100 juga boleh. Saya hanya 80 lah. Nah, udah. Coba save change. Ada 3 sih biasanya muncul. Jadi pilihan-pilihan itu ada 3 nanti. Ada pilihannya sampai 3 ya. Pertanyaan pendek. Oh yang ini ya. Nah, Ibu Kota Kalteng. Kalau saya jawab Palangkaraya. Sep. Jawabannya nggak benar sih, grade wrong. Cuman 80% masih ada nilainya begitu. Nah, kira-kira gitu Mas. Bisa kita gunakan, tapi nanti detailnya coba kita bahas di lain waktu. Oke, ini ada lagi nih ya? Oh, sudah. Ada yang lain? Bapak Ibu? Jadi bank soal tadi intinya kita balik ke bank soal lagi. Untuk bank soal tadi 3 poin, 3 jenis. 2 jenisnya itu bisa langsung digunakan di aplikasi LMS atau Moodle. 1 jenisnya itu bisa kita ambil langsung dan bisa kita ambil gitu ya. Bisa kita ambil bentuknya HTML, kemudian kita konversi ke Word buat bahan-bahan soal Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ada pertanyaan yang lain kira-kira Bapak Ibu? Silahkan. Oke. Upload, siswa mengupload foto hasil jawabannya. Oh. Satu lagi Pak, misalnya soal uraian tadi diambil langsung dari bank soal mapel kimia misalnya. Jadi siswa diminta menjawab soal di kertas agar langkah-langkah perhitungannya boleh. Itu berarti masuk dalam jenis soal esai. Kalau soal itu misalnya diupload hasil perhitungannya itu bisa masuknya dalam soal esai karena ada lampiran di situ. Jadi ada lampirannya, kita coba ambilkan bentuk jenis soal esai. Gitu. Jadi intinya adalah bank soal ini dapat memperkaya jenis soal yang Bapak Ibu bikin untuk ujian sekolah. 3 jenisnya ya. 3 jenisnya itu yang pertama bentuk MBZ untuk satu platform aplikasi dengan untuk aplikasi yang sama jenisnya dengan aplikasi bank soal yaitu Moodle, LMS Sibajaka atau LMS Moodle yang lainnya atau AIO. Format XML itu juga bisa untuk aplikasi AIO, LMS, Moodle ataupun Sibajaka. Nah, yang terakhir ini untuk aplikasi yang di luar aplikasi itu. Formatnya adalah HTML. Gunanya buat apa? Buat Bapak Ibu khusus mengambil soal saja untuk menambah
pengetahuan atau menambah keragaman soal di sekolahnya begitu. Nah, jadi intinya Bang Soal ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk menambah banyaknya jenis soal gitu. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu silakan. Pak siapa ya yang ada ya? Oke. Pak Bahran tadi sudah oke berarti ya. Pak Ahmad Nur, ini diam-diam saja dari tadi Pak Ahmad Nur. Kita belum ke teknis ya. Saya baru mengenalkan saja dulu karena kalau teknis tuh maunya saya tuh ya satu sesi kita bahas teknis saja begitu. Dan Bapak Ibu juga harus buka aplikasinya kan begitu. Oke, ternyata Bapak Ibu sudah jam 3 ya. Sudah jam 3 pas, tadi kita di jadwal itu 2:30. Saya kira ini cukup untuk penjelasannya. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ada yang kurang paham, kemudian ada yang mungkin penjelasannya kurang jelas begitu ya, karena maklum Bapak Ibu, saya juga manusia, mungkin ada banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Selanjutnya kita bertemu lagi di Radar episode kedua. Saya coba mencontohkan bagaimana mengintegrasikan soal ini ke aplikasi ujian sekolah langsung. Jadi langsung kita main ini aja langsung pelan-pelan. Kalau tadi kan hanya sekilas-sekilas ya. Tadi hanya sekilas-sekilas dan nanti kita coba pelan-pelan di episode kedua. Oke, setelah Zoom meeting ini saya akan sharing user dan passwordnya ke grupnya Radar. Nah, Bapak Ibu silahkan login. Nanti kalau misalnya ketika login itu mata pelajarannya belum ada di area download, tolong diberi komen di WA grup. Mata pelajaran apa yang belum, biar dimunculkan di situ ya. Jadi setelah ini saya akan ke ini dulu ke komputer saya untuk menyusun username password untuk Bapak Ibu akses di Bank Soal, untuk mengambil Bank Soal ataupun untuk mencoba Bank Soal untuk diimport ke aplikasi ujian atau aplikasi LMS masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf untuk kekurangan dan sekali lagi saya banyak terima kasih untuk dukungan dan yang lainnya baik itu secara moral ataupun material. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aryadi, Mas Aryadi. Ya, terima kasih Mas Aryadi. Saya baca. Tahu kena orang ketemu kita.